cukup mengagetkan ya, bukan publik yang mengagetkan. Jadi mereka kaget sendiri ketika mereka tidak sadar bahwa sudah mengetok palu untuk memutuskan proses pemecatan kader mereka, Pak Jokowi, Gibran, dan Bobi Nasution ya. Jadi yang kaget itu bukan publik, tapi yang kaget itu mereka sendiri. Kok bisa-bisanya kita memecat orang yang sebenarnya sedang digemari oleh publik ya, sedang dibela mati-matian oleh publik ya, sedang digandrungi oleh publik. Apa sebenarnya yang menjadi latar belakang atau alasannya? Kita akan bongkar itu di Bukan Partai Politik. Selamat datang teman-teman di channel Bukan Partai Politik. Ruang publik, sekolahnya publik, bukan sekolahnya partai. Tempat kita bersama-sama belajar ya, belajar underline ya, belajar meninggikan argumentasi kita, bukan suara apalagi emosi. Don't raise our voice, emotion but argument. Ya, teman-teman, kalau kita bicara tentang keuntungan atau kerugian, ya, yang pastinya orang banyak berspekulasi, memberikan pandangan mereka bahwa keputusan PDIP itu cukup mengagetkan ya, bukan mengagetkan mereka, tapi mengagetkan partai sendiri ya, karena anak emas dibuang ya, yang disayang, yang kemudian punya pengaruh besar dalam konteks pembesaran partai pada akhirnya dengan menelan pil pahit harus dibuang. Ini merupakan sebuah kerugian atau keuntungan. Nah, kalau kita bicara tentang kerugian atau keuntungan, kita mau kasih yang untung dulu ya buat sobat-sobat partai politik, karena ada hak privilege teman-teman untuk menginvestasikan ya masa depan teman-teman di IKN dengan sebidang tanah 10 kali 20 yang berada persis dekat IKN, sekitar jaraknya 10 sampai 15 menit, dan berada di pinggir jalan. Buat teman-teman, dengan hanya 1 juta teman-teman bisa ya mulai membangun rumah impian dan buat keluarga atau bisnis dan usaha. Segera lakukan pengecekan informasi di bukanpartaipolitik.com. Di sana ada nomor telepon yang dibagikan di sana, dan teman-teman pastikan teman-teman sesegera mungkin, karena batas kaplingannya sangat terbatas ya, 150 kaplingan dan sudah 60-70 terisi. Jadi sisanya teman-teman segera bisa berkunjung. Kembali kepada persoalan akhirnya PDIP memutuskan untuk menelan pil pahit empedu ya, untuk kehilangan kadernya. Apa yang menjadi sebuah pertimbangan terkait dengan keberanian itu? Dari mana datang keberanian itu? Saya kira ini menjadi sesuatu yang pastinya merugikan ya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, karena bagaimanapun juga tidak ada jalan pulang atau jalan kembali bagi Pak Jokowi dan juga terah mereka, yaitu Pak Gibran dan juga Pak Bobi Nasution. Ini kalau kita mau bayangkan ini teman-teman, saya ingat ada film Three Musketeer ya, bagaimana pasukan khusus penjaga kerajaan, atau disebut saja mereka adalah para pendekar yang betul-betul sedang melindungi ya kerajaan, melindungi sang raja dan sebagainya. Jadi Three Musketeer ini ya, Pak Jokowi, menurut pandangan saya, Pak Jokowi dan juga ya Bobi dan Gibran adalah Three Musketeernya Indonesia untuk menjaga Republik Indonesia ini dari mereka-mereka yang ingin ya mengacau, mengintervensi, yang justru mencawe-cawe agenda kesejahteraan yang ingin dibangun ya, dinasti kesejahteraan yang ingin dibangun oleh Three Musketeer kita ini. Ada jalan panjang bagi Indonesia dengan Three Musketeer ini, sehingga banyak orang yang merasa gelisah ketika Pak Jokowi ya terlalu cepat bangun dari tidurnya hanya 1 hari, dan kemudian kembali melenggang ke sana kemari dan berhasil ya membawa beberapa kandidat-kandidat pilkada memenangkan proses pemilu pilkada yang luar biasa ya, yang tentu akan memberikan proyeksi tentang masa depan, bagaimana pasca 5 tahun Prabowo dan Gibran, dan bahkan 10-20 tahun ke depan ini menjadi sebuah pertarungan yang sangat ketat, sehingga mereka membela mati-matian supaya Pak Jokowi dan keluarganya ambruk di tengah jalan. Nah, itu yang sedang diusahakan oleh berbagai macam kepentingan yang coba mereka lakukan ya, sekalipun ya kita perlu mengatakan bahwa bersatu jalan mereka berusaha untuk
memecat, mendelete, mengerase ya Three Musketeer ini, segera bertuju jalan mereka akan kocar-kacir ya, karena ini sudah terlihat bagaimanapun juga dukungan publik itu luar biasa terhadap Three Musketeer ini. Nah, yang menjadi soal di sini ada sebenarnya apa ya argumentasi atau alasan di balik keberanian. Dari mana energi keberanian ini datang datang ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk melakukan proses pengambilan keputusan yang pahit memecat Pak Jokowi, Gibran dan juga Bobi Nasution. Nah, ternyata ini ada kaitannya ya. Kita bisa melakukan forecasting ya, peramalan, menafsir ya secara politis bahwa harus dilakukan sekarang juga, jangan sampai Pak Jokowi bisa melakukan apa disebut dengan konsolidasi secara internal dengan posisi belum diberhentikan, maka Pak Jokowi itu memenuhi keraguan atau kegelisahan Bu Megawati bahwa ada pihak yang mau me-out-out ya, meng-out-out atau memporak-porandakan, menunggang-langgangkan tentang PDIP atau pengambil alihan kursi kekuasaan ketua umum ya, yang tentu salah satu kandidatnya bisa jadi diperhitungkan adalah Pak Jokowi. Inilah yang kemudian menjadi energi yang sangat kuat untuk mengatakan segera saja memotong orang ini, memutuskan ya pengaruh, lingkar pengaruh atau jalur pengaruh Pak Jokowi ini di dalam internal PDIP, supaya ya jangan sampai energi Pak Jokowi itu menjadi sebuah kekuatan daya ledak yang luar biasa, sehingga baik Pak Bu Mega maupun Mbak Puan atau yang lain-lain yang loyalis PDIP yang termasuk Deddy Sitorus dan juga Hasto itu tidak kehilangan wibawa, tidak kehilangan kekuasaan oleh karena masih terjalinnya secara de jure ya, secara de jure artinya legitimasi tentang keanggotaan masih ada. Karena itulah maka tok resmi PDIP memecat Pak Jokowi, Gibran dan Bobi Nasution agar tidak punya peluang sedikit pun untuk menjadi bagian dari kader yang menduduki singgasana ketua umum. Saya kira sebenarnya itu tidak mungkin ya, agak sulit untuk bisa mengkalkulasi tentang keinginan Pak Jokowi ya. Pak Jokowi pasti punya juga sikap, punya prinsip untuk tidak melakukan. Nah, pertanyaan yang menarik adalah bagaimana tanggapan publik ya. Publik ini happy aja ya, happy. Tentu saya tidak bicara pada konteks apa yang disebut dengan tanggapan dari orang-orang yang dipolling seperti misalkan oleh Refli Harun ya, bahwa sebagian besar 77% orang tidak puas dengan kinerja Jokowi ya. Nah, saya mencoba untuk membaca respon publik itu bukan juga dari website saya atau dari akun-akun saya atau akun-akun yang kelihatannya saat ini berada pada posisi bersama Pak Jokowi, tapi saya membaca berita ini pertama kali dari koran Sindo News, yang kemudian setelah saya baca secara runtut ke bawah, banyak sekali yang mengucapkan alhamdulillah, ada yang mengucapkan puji Tuhan, ada yang mengatakan mantap dan sebagainya. Yang kelihatannya mayoritas mendominasi adalah rasa senang terkait dengan keputusan PDIP. Jadi PDIP diacungkan jempol karena apa? Pada akhirnya membuat Pak Jokowi putus hubungan dan Pak Jokowi bisa bebas quote menikah dengan partai manapun atau berelasi dengan partai manapun, dan kemudian juga bisa memutuskan untuk berdikari secara politik dalam pengertian partai perseorangan yang nanti tidak tahu terjemahannya ini apakah membiarkan Gibran, membiarkan Bobi, membiarkan Bang Muara, Bang Ara itu untuk hadir dalam partai perseorangan masing-masing, membesarkan diri mereka di partai di mana mereka ada sekarang ya. Dan Pak Jokowi akan menjadi penasehat, menjadi orang yang kemudian bersama Projo dan yang lain-lain untuk mengawasi bagaimana dinamika politik yang kali-kali nanti ketika pada waktunya di simpang jalan Pak Jokowi kemudian mendeklarasikan sebuah partai perseorangan yang dibangun, yang tentunya akan safe bagi Gibran, safe bagi Bobi Nasution, safe bagi para loyalis Jokowi, yang tentu semuanya dipertaruhkan untuk kepentingan bangsa dan negara. Inilah makanya kita sebut ini beliau sebagai Three Musketeer Indonesia yang memproteksi kehidupan berbangsa dan bernegara dari semua agenda-agenda yang ingin katakanlah menggantikan posisi-posisi mereka yang secara meyakinkan majority terkonfirmasi oleh publik bahwa publik berterima kasih atas kinerja Pak Jokowi. Nah, karena begitu, selamat buat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang bisa mengamankan diri dari out-outannya Pak Jokowi terhadap Kongres PDIP di 2025.
dan tentu selamat juga bagi Pak Jokowi sehingga Pak Jokowi tidak terbebani secara moral untuk bisa ke sana dan ke sini, dan juga buat publik akhirnya terbebas dari sebuah teka-teki yang tidak terjawab terkait dengan Quo Vadis, kemana Pak Jokowi akan berlabuh ya. Kita tunggu saja, bukan partai politik.